Saudara kami yang mengikuti live streaming juga kami sampaikan hal yang sama. Sekali lagi selamat pagi. Shalom. Salam persekutuan Philadelphia. Kasih persaudaraan. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Kenapa kelihatannya banyak angin, saudara ya? Tapi bikinan sendiri gini-gini. Iya. Puji Tuhan ya. Mari saudara-saudara kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Temanya saudara memang diambil dari Roma 14 tadi, Roma 14 ayat yang ke-17. Bisa dibacakan kembali ya. Ya, puji Tuhan. Oke. Persiapkan Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Puji Tuhan ya. Haleluya. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, Ya. damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Terus ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Barang siapa melayani Kristus dengan cara kerajaan surga. Jadi kalau kita berbicara tentang kerajaan surga seperti yang juga sudah kami sampaikan pada hari Kamis kemarin, saudara. Tapi kalau kita berbicara tentang kerajaan surga, di sini kita mendapatkan ajaran di ayat yang ke-17 itu, kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman. Sebab di perikop ini, saudara, di perikop ini justru soal makanan dan minuman itu berarti kepentingan kedagingan, kepentingan pribadi yang justru menyebabkan tidak menjadi berkat. Tolong dibaca judul perikop dulu. Roma pasal yang ke-14. Jangan memberi batu sandungan. Itu artinya orang yang melayani Tuhan dengan sistem kerajaan surga yang bukan masalah makanan dan minuman itu akan menjadi berkat. Yang pasti kita sendiri diberkati dan akan menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Sebab makan minum itu saudara berbicara masalah jasmani, masalah kedagingan. Ya, daging itu selalu berlawanan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita melayani saudara tanpa Roh Kudus dan hanya dengan kekuatan kedagingan, saudara itu bisa menyebabkan batu sandungan. Tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kerajaan surga, saudara-saudara, kerajaan surga tadi disebutkan siapa yang melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara kerajaan surga. Jadi setiap orang, saudara, sebetulnya harus melayani Tuhan. Harus. Sebab di dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, dalam juga 1 Petrus pasal 2 disebutkan, kamu adalah imam-imam yang berkerajaan. Imam dan raja-raja. Imam itu melayani, raja-raja itu dalam tanda kemenangan. Dan raja kerajaan adalah kerajaan Kristus dan tentu juga harus tunduk pada aturan kerajaan surga. Jadi tidak ada satupun saudara manusia yang tidak melayani Tuhan. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal yang kelima. Ayat yang ke-9. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, ya, karena engkau telah disembelih. Engkau telah disembelih lewat korban salibnya, terus. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah, ya, dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Iya, membeli mereka dari tiap suku, bahasa dan bangsa, termasuk di dalamnya adalah saya dan saudara. Amin. Iya, terus
dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Nah, puji Tuhan. Jadi saudara, kalau kita merasa dibeli oleh darah Yesus, dari setiap suku bangsa, dari bahasa, dari setiap kaum dan bangsa, kita dibeli oleh darah Yesus. Puji Tuhan. Dan selanjutnya dibeli itu berarti kita dibuat lebih lanjut, dijadikan lebih lanjut, itulah menjadi suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Raja itu artinya ini raja di atas segala raja, dan kita sebagai anak-anak raja, saudara, sebagai anggota kerajaan surga harus juga dalam tanda kemenangan. Jadi ingat, kita sudah dibeli oleh darah Yesus dari setiap suku bangsa, dari setiap bahasa. Ya, puji Tuhan, dan banyak bersuku-suku, saudara. Dan kita tahu yang dibeli itu dijadikan imam-imam yang berkerajaan, imam-imam dan raja, dan akan memerintah dalam tanda raja, dalam tanda kemenangan. Puji Tuhan. Sekali lagi kembali kepada temanya, saudara-saudara. Sebab tadi disebutkan, saudara, kerajaan Allah itu bukan soal makan minum. Sebab kalau ngotot itu membuktikan kita juga memang tidak mengerti makna kekristenan yang sebenarnya, dan memang perlu Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan, memberikan pengertian, memberikan ajaran, memperingatkan yang pernah diajarkan, atau juga mengajar yang akan diajarkan oleh Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara, dalam pengikutan kita kepada Tuhan dan pelayan kita kepada Tuhan, saudara-saudara, kita tidak terfokus pada masalah makan dan minum. Sebab kerajaan surga, baik kerajaan surga yang kekinian maupun yang akan datang, saudara-saudara, itu harus kita tentukan rohani kita, menentukan rohani kita secara baik, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara, kerajaan surga yang di sana nanti, saudara, itu pasti memang selalu ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Yang tidak benar, yang penuh dengan dosa, kefasikan, itu tidak bisa masuk kerajaan surga. Dan di sana ada damai sejahtera, enggak ada kerusuhan, saudara-saudara. Puji Tuhan, tidak ada kegelisahan di sana. Puji Tuhan. Ya, dan di sana juga penuh dengan sukacita. Makanya juga disebutkan maut tidak ada, duka cita disingkirkan, air mata dihapuskan. Artinya penuh dengan sukacita. Itu gambaran yang akan datang. Tapi gambaran yang akan datang harus terjadi di bumi selama kita masih hidup dalam melayani Tuhan. Dengan sistem kerajaan surga, itu intinya bukan makan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu harus kita alami, harus mengalami. Orang Kristen harus tahu dan memang harus dikasih tahu. Dalam doa Bapa kami, Tuhan langsung mengajar kita. Kamu harus ngomong kepada Bapa di surga dalam doa. Datanglah. Bukannya sekedar menghafal, tapi kalau hatinya tidak rindu, kerinduan hati terhadap kerajaan surga, kalau kita ngerti firman, apalagi kalau kita ini dihuni oleh Roh Kudus, itu adalah sesuatu yang pasti. Mari kita baca dalam Matius pasal 33. Pasal yang ke-6 maksud saya, nggak ada Matius 33, sorry saudara ya. Itu ayatnya maksud saya, ayatnya yang ke-33, pasalnya pasal 6. Iya. Ayat 33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, cukup saja. Ini ayat yang terkenal sekali. Jadi sejak saya juga menjadi orang Kristen juga diperkenalkan ayat ini, saudara-saudara ya.
cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus menjadi prioritas, harus menjadi hal yang utama, harus menjadi hal yang kita rindukan. Dan di sini juga mengandung janji, kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenaran dan kita mendapatkan itu, yang lain itu akan ditambahkan. Saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan mengatakan cari dulu kerajaan Allah. Ini diperintahkan kepada anak-anak kerajaan. Ini perintah ini kepada semua orang yang percaya Yesus. Begitu ya, percaya Yesus. Sebab begini bedanya. Ya, puji Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama, saudara, dalam Matius pasal yang ke-6 ini ya. Haleluya. Puji Tuhan. Coba kita baca dulu ayat 25. Matius 6 ayat yang ke-25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, Ya, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, ya, akan apa yang hendak kamu pakai. ya, Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, ya. dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Iya, puji Tuhan. Jadi makanan, makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan. Iya, puji Tuhan. Papan cuma satu papan gini. Iya, puji Tuhan. Kadang-kadang ada sekolah satu atap, saudara, atapnya cuma satu. Puji Tuhan. Oke, jadi ini bicara masalah kekhawatiran supaya cepat. Mari kita membaca ayat yang ke-31 dan 32. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Puji Tuhan. Jadi masalah makan, minum, pakaian, papan itu bisa menyebabkan kekhawatiran. Karena saking khawatirnya, saudara-saudara, iya. Istilah di ayat 32, semua itu dicari. Dicari atau mencari, saudara, istilah itu adalah keasikan untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu asik. Sesuatu di sini adalah apa yang dikhawatirkan. Makan, minum, pakaian. Asik, mencari. Dan jelas-jelas di sini disebutkan yang mencari makan, minum dengan keasikannya itu siapa? Siapa? Bangsa-bangsa yang. Jadi kalau Tuhan mengatakan cari dulu kerajaan Allah, ini bukan orang yang tidak mengenal Allah. Ini ditujukan kepada orang yang mengenal. Ini ditujukan kepada orang Kristen. Ya kan? Kalau belum Kristen kan nggak mungkin disuruh cari kerajaan Allah, nggak bisa. Soalnya memang dia sudah asik dengan dunianya, yang menyebabkan dia banyak kekhawatiran dan lain sebagainya. Kekhawatiran itu yang menyebabkan juga tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera, dan tidak ada sukacita. Sebab itu hal-hal yang dikhawatirkan, hal-hal yang jasmani. Tetapi bagi kamu, carilah dahulu kerajaan Allah. Begini ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Cari makan minum boleh enggak? Boleh enggak? Tentu boleh, tapi cari dahulu, kan begitu. Harus dijelaskan, cari dahulu kerajaan Allah, baru kita mencari. Kalau kita mendahulukan cari sembako, behas, bari, juhu, itu namanya orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan diperintahkan oleh Tuhan, cari dulu, baru kamu cari yang lain. Bahkan Tuhan mengatakan untuk memperingan itu, Tuhan mengatakan yang lain yang dicari oleh bangsa-bangsa, oleh bangsa-bangsa yang lain, tapi untuk kamu itu akan ditambahkan pada saat engkau mencari.
Itu tambahan. Cari pokoknya dulu. Amin. Cari pokoknya dulu. Pokoknya itu cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, saudara-saudara, cari kerajaan Allah serta kebenarannya itu ya ibadah dulu. Dahulukan ibadah. Dahulukan ibadah. Mencari Tuhan lebih dulu. Sehingga kalau kerajaan itu datang, saudara, akhirnya memang sampai di doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Dan kita tahu kerajaan yang dimaksud oleh Tuhan untuk datang di bumi ini, itulah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh itu seharusnya yang harus datang. Banyak orang Kristen, saudara, Bapa datanglah kerajaanmu, tapi hidupnya nggak pernah damai tuh. Tidak ada kebenaran, tidak ada sukacita. Bahkan pada waktu dia ngomong sama Tuhan, sambil nadanya sedih gitu, saudara. Ini mukanya sampai ketekuk-tekuk seperti kayak pepaya dari Mongolia. Bapa datanglah kerajaan. Makanya kalau ada orang doa itu jangan dilihat, pasti jelek, saudara. Bapa datanglah kerajaan. Berulang-ulang datang kerajaan surga. Kebenaran gak ada. Kalau tidak ada kebenaran, tidak mungkin ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, tidak mungkin bisa sukacita. Dan banyak orang Kristen masih tertekan wayah ini, walaupun dikatakan dia mengenal Allah. Galati pasal 4. Galati pasal yang keempat. Mari ayat 8. Galatia 4 ayat yang ke-8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Kamu dulu kalau tidak mengenal Allah, tidak mungkin kamu mengatakan Bapa, nggak mungkin. Atau menyebut nama Yesus, nggak mungkin. Terus. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, Ya. bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ya, ini saudara ditujukan kepada orang yang sudah mengenal Tuhan. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal oleh Allah. Amin. Perhatikan saudara-saudara, kita belajar. Yang kita belajar memang tekanan kami memang untuk mengerti hal ini memang Roh Kudus. Kamu mengenal Allah, tapi akan lebih baik kalau dikenal Allah. Kenapa? Sebab Allah juga bisa mengatakan kepada yang lain, aku tidak kenal kamu. Aku tidak mengenal kamu, nyah engkau dari hadapanku. Jadi bukan hanya kita yang ngotot aku kenal engkau Tuhan, tapi lebih baik kalau Tuhan mengenal kita. Kalau dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, surat untuk dikenal dan mengenal Tuhan itu masuk dalam penggembalaan. Aku mengenal domba-dombaku dan dombaku mengenal aku. Amin. Lu benar saudara-saudara ya. Puji Tuhan, harus digembalakan. Ya, puji Tuhan. Jangan sekarang musim live streaming begini, saudara. Ya ibadahnya kemana-mana gitu. Ikut di streaming yang lain-lain, saudara. Puji Tuhan. Tidak ikut dalam pertemuan ibadah, dalam penggembalaan. Puji Tuhan. Itu harus supaya dikenal. Ya. Ini yang datang ini semua saya kenal. Enggak tahu saudara kenal saya enggak? Siapa saya? Lu kok diem? Ayo. Iya kan? Puji Tuhan. Ada orang musim pandemi ini, saudara, takutnya bukan main. Tidak keluar rumah hampir 1 tahun lebih ini, nggak keluar rumah. Badannya gemuk, bengkak semua, tambah sakit-sakitan.
itu takut yang kelewatan. Tuhan mengatakan di dalam suratan Yohanes, saudara, orang yang takut itu artinya takut. Orang yang takut. Di dalam Wahyu pasal 21, saudara, semua orang penakut tidak boleh masuk Yerusalem baru. Penakutnya itu mau ke gereja takut, mau berdoa takut, mau melangkah takut, mau korban takut, mau nyanyi takut, terus di rumah, terus yang datang apa penyakit, tahu enggak? Cuma turun dari tempat tidur, jalan-jalan, minum, makan, itu tidur lagi. Ya mesti aja, saudara, gajah bengkak. Sakit-sakitan betul gitu ya, nggak berani keluar. Kalau kalian berani keluar seperti begini dan kita mengikuti protokol kesehatan, ada jaminan secara jasmani lewat pemerintah dan pemerintah datangnya dari Tuhan. Apalagi Tuhan juga mengatakan aku yang bertanggung jawab untuk menjauhkan semua penyakit. Amin. Itu pasti terjadi, saudara-saudara ya. Haleluya. Itu sebabnya, saudara, lebih baik kita mengenal Allah dan lebih baik lagi kalau dikenal. Dan Tuhan akan mengenal kita sebab kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dia mencari apa? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Terus? No. Apa? Cari Yesus. Nah, kalau kita cari makan minum alasan kok gereja, kenapa kok gereja? Jam-jam segini tuh mulai, apalagi kalau ke gereja di sini kan jam 8:30 ya. Jadi persiapannya mulai jam 7 atau jam 7:30 tadi sudah siap-siap. Secara dunia kalau toko dibuka itu paling rame sampai jam 11 nanti. Jadi kenapa enggak ke gereja? Masa enggak tahu itu jam-jamnya ramenya toko. Jam-jamnya ramenya orang buka tahu lotek, lontong. Ya. Ingat saudara, kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan mengatakan cari dulu. Sebab yang lain itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau kita mengaku mengenal Allah dan diakui dikenal oleh Tuhan, tidak salah kalau saya menekankan cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Amin. Cari dulu. Yang lain akan ditambahkan. Luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa. Mari kita menjadi orang Kristen yang cerdas. Amin. Karena kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara, kalau kita mencari kerajaan surga serta kebenarannya, saudara-saudara, dan dinyatakan tadi di dalam Roma, kerajaan surga yang datang itu adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kita juga perlu bantuan Roh Kudus untuk kita mendapatkan kerajaan surga yang isinya adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada niat untuk memacu rohani lebih baik. Tidak ada hasrat untuk ibadah, tidak ada hasrat untuk menjadi lebih baik rohaninya. Enggak ada. Kita tahu surah dalam Roma pasal yang kelima, mari kita baca Roma pasal yang kelima. Ya, puji Tuhan, kita membaca haleluya ayat yang ke mana ini? 4. Ayat 4 dulu. Roma 5 ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih tercurah oleh Roh Kudus sehingga timbul kasih. Kalau kita ada kasih, saudara-saudara,
Kasih Allah itu menurut suratan Yohanes, aturan-aturan dan firman-Nya yang daripada Allah itu tidak pernah memberatkan, karena ada kasih. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu ada kerinduan untuk Tuhan, ada kerinduan untuk memuliakan Tuhan, ada kerinduan untuk menyembah kepada Tuhan, ada kerinduan kuat untuk beribadah kepada Tuhan, ada kerinduan juga Tuhan untuk mengasihi sesama, menolong sesama, melayani sesama. Ada kerinduan kuat untuk melayani Tuhan, ada kerinduan untuk ibadah kepada Tuhan, karena kasih tercurah dalam hati kita. Ini benar saudara. Saudara pasti bisa membedakan orang-orang yang atau saudara yang pernah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, itu tentu akan kita rasakan dalam hidup kita ini. Sebab Roh Kudus yang dicurahkan itu berarti roh kasih itu dicurahkan dalam hati kita. Roh yang dari surga itu dicurahkan. Itu sebabnya ada kerinduan kuat. Ada kerinduan kuat, tidak dipaksa-paksa oleh siapapun. Di samping kita mengalami kasih Allah, ada kebenaran, ada damai, ada sukacita, ada kerelaan rindu terus-menerus terhadap Tuhan. Mencari Allah terlebih dulu, mendahulukan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat dirindukan karena memang ada Roh Kudus. Tetapi kalau tidak ada Roh Kudus, saudara-saudara, memang secara hurufiah, secara tulisan, cari dulu kerajaan Allah. Memang betul itu firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita hanya tahu ayat yang mengatakan cari dulu kerajaan Allah, tapi tidak ada praktek dalam hidup. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan kita. Roh Kudus itu saudara yang memotivasi kehidupan kita. Roh Kudus itu yang mendorong kita, roh kasih itu untuk memuji Tuhan, memuja Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Itu ada beda saudara-saudara. Kalau saudara dipenuhkan Roh Kudus, saudara, itu berarti juga dipenuhkan roh kasih yang daripada Allah. Dan itu akan mendadak, secara cepat, ya, secara cepat menguasai hidupnya. Dan ada kerinduan untuk memuja Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Selalu ada kerinduan untuk ke gereja, untuk beribadah kepada Tuhan. Itu hal yang pasti. Itulah Roh Kudus. Dari tadinya yang ogah ke gereja, dari tadinya yang takut-takut beribadah, yang tadinya juga takut untuk bersaksi, takut menyatakan dirinya bahwa orang Kristen, saudara-saudara, itu takut. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita tahu saudara, kumpulan dari para rasul yang pernah berkumpul di suatu tempat, paling tidak 10 orang, ditambah lagi itulah Thomas, saudara, yang menjadi 11 orang. Dan nanti di Kisah Rasul pasal 1, saudara, menjadi 12 orang. Tapi kalau kita melihat setelah, ya, melihat latar belakang beberapa, kalau dalam peristiwa itu beberapa hari yang lalu, mereka dalam ketakutan, tidak berani keluar. Tapi begitu diperbarui oleh Tuhan, dan sekaligus di dalam Kisah Rasul pasal 2, mereka semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nggak ada takut-takutnya itu. Masuk rumah Allah nggak ada takut-takutnya. Malah dipakai oleh Tuhan menyampaikan kabar baik. Dan kabar baiknya diwujudkan juga di mujizat-mujizat. Banyak orang bertobat karena ada mujizat-mujizat di dalam Kisah Rasul. Nggak ada takut-takutnya itu. Karena apa? Ada Roh Kudus. Setiap hari berhimpun bersama-sama, nggak takut untuk berhimpun bersama-sama. Puji Tuhan, itu terjadi kalau ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menyadarkan kita, yang akan menguatkan kita, yang akan mendorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan pasti bisa mengasihi sesama. Itu pasti. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Makanya di dalam cerita kenaikan daripada Tuhan Yesus, saudara, kan Tuhan mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem itu ada bait Allah. Tapi waktu ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, saudara, dia juga tidak langsung masuk ke bait Allah. Kapan dia menguasai bait Allah? Itu setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus.
Kan tadinya dia menumpang di tempat orang lain, dia mohon kepada Tuhan. Dia bersekutu bersama-sama, yang sama-sama merindukan, sama-sama mengerti janji Tuhan. Sebab pada waktu Tuhan naik, saudara, di sana ada janji akan menurunkan Roh Kudus, dan setelah itu ada janji Tuhan akan datang. Jadi sebelum Tuhan datang, saudara, janji yang pertama tentang baptisan Roh Kudus itu harus dialami lebih dulu. Sebab itu juga merupakan satu alat untuk bekerja, untuk melayani Tuhan. Sebab barang siapa yang melayani dengan cara kerajaan surga, berkenan di hadapan Tuhan dan akan dihormati. Puji Tuhan. Begitu saudara-saudara ya. Jadi sekali lagi, untuk mendapatkan kerajaan surga yang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, saudara, itu harus ada kekuatan Roh Kudus. Jadi minta dulu Roh Kudus. Minta. Dalam ajaran doa Bapa kami dalam Injil Lukas pasal 11, Bapamu yang baik akan memberi Roh Kudus bagi yang para rasul. Akhirnya berjumlah 120 orang, mereka bersekutu bersama-sama selama 10 hari. Puji Tuhan. Kalau dihubungkan dengan puasa, saudara-saudara, kan murid-murid Yesus pernah dituduh oleh murid-muridnya orang-orang Farisi, ya, muridmu itu nggak pernah berpuasa, itu kenapa sih? Coba muridnya Yohanes dan murid nabi-nabi yang lain berpuasa, muridmu kan tidak. Tapi Tuhan mengatakan ada waktunya. Kalau mempelai itu ada, ya nggak perlu berpuasa sebab mempelai ada. Tapi pada saat mempelai itu sudah diangkat, mempelai itu tidak ada, disitulah waktunya mereka itu berpuasa. Dan itu betul. Pada waktu Yesus naik ke surga, itu kita mempunyai pengertian, mempelai itu sudah diangkat naik di surga. Dan waktunya lah mereka untuk berpuasa dan berdoa. Berpuasa untuk apa? Berpuasa untuk menerima janji Tuhan. Berpuasa untuk menerima janji Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 2 memang tidak disebutkan bahwa mereka itu berpuasa. Tapi Tuhan mengatakan kalau mempelai itu sudah diangkat, disitulah waktunya murid-murid Tuhan itu untuk berpuasa. Dan mereka berkumpul bersama-sama. Saya meyakini mereka berpuasa, berdoa dan berpuasa. Untuk apa? Untuk terima Roh Kudus. Untuk terima Roh Kudus. Kalau budaya gereja, saudara, tapi juga berangkat dari Alkitab, terutama di KPDI yang saya tahu itu, saudara, pasti pada waktu Yesus naik ke surga itu besoknya sudah 10 hari dia doa puasa. Puji Tuhan. Ya, berdoa dan berpuasa. Begitu saudara. Mungkin saudara yang nanya, ini pasti akan diumumkan masalah puasa ini. Langsung puyeng duluan. Belum puasa dulu, pengumuman belum. Sudah tahu arahnya itu pasti, waduh, langsung sakit kepala. Tapi pasti, kepastian itu pasti ada. Tunggu tanggal mainnya, waktu dekat. Haleluya, puji Tuhan. Perokok pasti nggak akan ikut. Sebab saudara, perokok dengan orang lapar, itu yang gampang nggak tahan tuh ngerokoknya. Jadi izin saya tidak ikut puasa, kenapa? Saya nggak tahan kalau nggak merokok. Kalau nggak merokok tuh di sini lo cekut, sebelah sini cekit gitu, sini cekut. Waduh, saudara-saudara ya. Iya. Coba bayangkan. Waduh, saudara-saudara ya. Jauhnya ada di Tuhan. Itu maksud saya. Ada saatnya berpuasa. Haleluya. Saudara, sebab begini, kerajaan surga itu adalah kebenaran. Bukankah kebenaran itu Roh Kudus? Mari kita baca. Dalam Injil Yohanes
pasal yang ke-16, Injil Yohanes pasal yang ke-16. Ya, puji Tuhan. Mari kita membaca, saudara-saudara, ya, ayat yang ke-13 dan 14. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 yang sampai 13. 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Terus, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. ya, apabila Roh Kudus itu, tapi di sini Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Makanya kalau kita terima Roh Kudus berarti juga menerima Roh kebenaran. Begitu saudara-saudara. Puji Tuhan, kerajaan Allah itu kebenaran. Makanya saya bilang untuk menerima kerajaan Allah itu harus kita berpuasa untuk menerima Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Coba ayat 12. Ayat 12. Ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, Ya, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. belum dapat menanggungnya kalau Roh Kudus tidak datang. Masih banyak yang harus kukatakan. Termasuk yang sudah dikatakan, cari dulu kerajaan Allah serta kebenaran, sudah pernah dikatakan. Tapi masih banyak yang kukatakan dan pasti kamu tidak akan dapat menanggung. Gak ngerti, gak bisa, gak nanggung. Wong yang ini saja yang disuruh oleh Tuhan, cari dulu kerajaan Allah, mendahulukan Tuhan, gak pernah juga mendahulukan, selalu ditinggal terus. Di nomor 2 kan atau nomor sekian. Padahal Tuhan ingin bicara yang banyak. Itu sebabnya kamu tidak bisa menanggungnya, belum dapat. Tapi kalau Roh Kudus itu datang, itulah Roh Kudus, Roh kebenaran. Dialah yang akan menjelaskan, karena dia kebenaran, dia akan selalu berbicara kebenaran dan mendorong hati kita, mendorong niat kita, jiwa kita, hidup kita, terus didorong menuju pada kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ayat 17 ya. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Oke, saudara-saudara ya, puji Tuhan. Jadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu berarti menerima roh kebenaran. Mendadak kerinduan untuk mau memuja Tuhan. Mau datang kepada Tuhan, mau beribadah. Dan juga mendadak kepingin baca Alkitab. Sebab Alkitab itu adalah kebenaran. Dan kebenaran adalah firman Allah. Amin. Kalau itu tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Siapa yang Alkitabnya masih bagus, itu berarti memang tidak pernah dibuka. Apalagi kalau ditinggal di rumah banyak debunya. Kalau mau ke gereja aja saudara diginikan. Itu pasti tidak pernah dipegang. Lain, kalau seseorang itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, mendadak saat itu kepingin buka Alkitab. Kalau saudara saat ini tidak kepingin, oke, sebab kamu belum bisa menanggungnya. Tapi manakala Roh Kudus turun, saudara akan cinta firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan yang menuntun. Sebab ini adalah roh kebenaran dan akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Sehingga hidupnya benar, cara hidupnya benar, nikahnya benar, rumah tangganya benar, ngomongnya juga benar, pelayanan juga benar, tidak ada lagi dusta. Karena Roh Kudus yang menuntun. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus itu selalu menuntun pada ayat firman Tuhan. Kalau enggak mungkin. Yesus sendiri mengatakan, kamu tidak bisa menanggungnya. Itu cuma saya harap saudara mengerti saat ini. Tuhan sedang berbicara ini. Jadi kita perlu Roh Kudus.
kita perlu Roh Kudus untuk bisa menanggung. Banyak yang ingin aku bicarakan di samping apa yang sudah aku bicarakan. Kamu akan bisa menanggung. Kenapa? Ada Roh Kudus. Untuk berbuat benar, untuk berbuat baik. Rasul Paulus sendiri pernah mengatakan, saudara, ada niat dalam hati itu, niat yang baik ada, niat yang benar ada. Tapi yang aku lakukan justru yang jahat. Yang aku lakukan justru bukan yang baik. Celakalah aku, manusia yang celaka ini. Siapa yang dapat menolong aku? Tapi bersyukur kepada Kristus yang telah mati dan bangkit. Dan dia naik ke surga, dan dia berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya. Yakin saudara-saudara, seseorang yang dipenuhkan dan dibaptis Roh Kudus pasti mendadak cinta Alkitab. Sebab Roh Kudus itu roh kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Alkitab. Saya yakin ini. Saya yakin. Dan saat ini juga Roh Kudus berbicara di dalam hati saudara. Dan saudara-saudara coba baca ulang di dalam Yohanes pasal yang ke-16 tadi. Ya, puji Tuhan. Mari kita membaca. Haleluya. Ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran Alkitab. Terus? Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus itu yang ada dalam kehidupan manusia tidak akan berkata-kata tentang dirinya sendiri. Terus? Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, Ya. itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya. Jadi kalau ada Roh Kudus, saudara-saudara, maka orang Kristen itu ada rindu untuk mendengar firman. Itu pasti. Ya, puji Tuhan. Ayat 19. Ayat yang ke-19. 14. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Ia, Roh Kudus, Roh kebenaran itu, ia, Roh Kudus, Roh kebenaran, atau juga disebut Roh kuasa, Roh penghibur. Ia akan memuliakan aku, memuliakan Tuhan Yesus. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu nggak sombong. Saudara-saudara, tidak memuji diri, tidak. Dia selalu bicara tentang Yesus. Dia akan memuji Yesus, bukan memuji diri. Kita lihat saudara, orang yang tidak dipenuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu memang bertentangan dengan daging. Jadi kalau orang yang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, pasti dagingnya yang muncul. Wih, coba lihat. Kenapa tidak ke gereja? Loh, kita sekarang kan sibuk Pak Pendeta. Loh, sibuk apa? Usaha saya ini sedang maju-majunya. Sedang luar biasa sekarang. Jadi bagaimana yang enggak ada? Coba lihat ini. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus, Roh kebenaran, dia akan memuliakan Yesus. Kalau saudara dipenuhkan Roh Kudus, saudara pasti akan memuliakan Tuhan. Kesombongan, ketakaburan itu akan ditinggalkan. Dia akan ingin selalu membicarakan Yesus, selalu akan memuja Yesus. Dan orangnya adalah saudara. Puji Tuhan. Ulang, terus bacakan. Ya, ayat 14. Ya. Ia akan memuliakan aku. Ia akan memuliakan aku. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu menerima dulu apa yang mendengar firman, itu yang akan disampaikan kepada kamu. Puji Tuhan. Saudara, jadi menerima Roh Kudus itu berarti menerima kebenaran. Amin. Menerima kebenaran itu wujud nyatanya kekinian kita yang bisa kita wujudkan, itulah Alkitab, dengar firman Tuhan, kebaktian, ibadah. Sebab dalam ibadah itu pasti kita akan mendengar firman Tuhan. Pasti ketemu Alkitab, ketemu firman Tuhan. Firman Tuhan yang dinyatakan. Firman Tuhan yang dijelaskan seperti saat ini. Mungkin ada yang mengatakan, aduh beratnya ya. Dengar terus dengar. Nah. Lebih berat kalau masuk neraka, saudara. Puji Tuhan.
Yakini sekarang kalau hidup kita ini penuh dengan Roh Kudus, rindu akan Roh Kudus, kita akan dituntun pada kebenaran. Dituntun pada kebenaran, itulah Alkitab. Mengerti kebenaran, saudara, mari kita baca Yesaya 32. Yesaya pasal yang ke-32. Silakan kita bisa dapatkan dan kita baca ayat 15. 2 ayat yang ke-15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan. Nanti dulu, Yesaya 32 ayat berapa tadi bilang? 15. 15. Ayat 32 ya. Yesaya 32 ayat yang ke-15 kami ulang. Sampai dicurahkannya kepada kita roh dari atas, Ya. maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Iya. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Lebat sekali, subur, saudara. Karena ada buah-buahan itu juga berbicara buah Roh Kudus. Terus Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. ini akibat Roh Kudus. Terus Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada ada kebenaran. kebenaran, akibat curahan Roh Kudus ada kebenaran. Terus Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. ulang Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. sekali lagi. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Amin. Di mana ada kebenaran, kebenaran itu kita dapatkan karena kepenuhan Roh Kudus. Saudara, sehingga kerajaan surga yang bersifat kebenaran itu ada. Dan kalau ada kebenaran, itu tumbuh damai sejahtera. Karena benar, pekerjaannya juga benar, usahanya juga benar, cara cari duitnya juga benar, ngomongnya juga benar, tidak ada dusta di antara suami istri. Pantas kalau disebutkan tumbuh. Damai sejahtera. Mbak yang ngomong apa? Kagum ya. Tumbuh Damai sejahtera. karena ada kebenaran, tumbuh. Damai sejahtera. Ya, cukup dulu. Ya, nanti aja. Mungkin ada yang mikir-mikir. Ini di rumah tanggaku itu selalu, ya dulunya ada cek, tapi belakangan ada cok. Cek, cok, cek, cok, cocok sama cek. Ceknya dicocok. Loh yang dicocok itu loh siapa? Iya kan? Saudara, kalau mendengar firman seperti ini, rumah tanggamu tidak damai, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, itu karena tidak ada kebenaran. Seenaknya ngomong, istrinya ditipu, suaminya juga ditipu. Anaknya juga ditipu, semua ditipu. Tidak benar, selalu tidak benar. Tidak ada kebenaran, sebab tidak dibimbing oleh roh kebenaran. Kalau saudara mendengar ini, kalau nikah rumah tanggamu juga tidak tentram, tidak damai sejahtera, menggelisahkan, anak-anak pun juga tidak kerasan di rumah. Kalau bapaknya cekcok, anaknya yang nonton. Siaran langsung dari iNews. Ini film baru. Kan iNews ya. Saudara. Dasar ndak punya otak. Aduh. Jelas sudah. Sudah dibilang dasar ndak punya otak, malah nanya, di mana otakmu? Masa nggak tahu otak itu di mana? Coba. Kenapa tidak ada damai sejahtera? Kenapa tidak ada kerukunan? Kenapa tidak ada kelegaan? Tidak ada ketenangan dalam rumah tangga? Hubungan dengan satu dengan yang lain juga tidak harmonis. Karena tidak ada kebenaran. Dan kita tahu saudara, oleh Roh Kudus itu akan menumbuhkan kebenaran. Dan kebenaran menumbuhkan damai. Saudara, begini ya, kalau tidak ada damai sejahtera, bertengkar terus, cekcok terus, satu dengan lain tidak pernah cocok. Karena nggak cocok itulah cekcok.
Berdoa enggak? Berdoa enggak? Enggak mungkin mau berdoa berlutut. Yang laki-laki ini berlutut. Hendaklah seorang laki-laki itu berdoa dengan tangan kosongnya. Dengan tangan yang kudus tanpa salah dengan yang lain. Ya, diingatkan begitu langsung dia jengkel sama istri, nggak jadi berdoa. Mukanya kemarin sudah ketekuk-tekuk, ini sudah kelipat-lipat. Istri juga begitu. Dasar, saudara. Kalau suka ngomong dasar, nggak mungkin berdoa. Padahal juga salah satu saudara yang menumbuhkan damai sejahtera itu doa. Ayo, Filipi 4 mulai ayat 5. Filipi 4 ayat 5. Ya. Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Terus? Tuhan sudah dekat. Ya. Terus? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Enggak usah khawatir. Makanya cari dulu kerajaan Allah, enggak usah khawatir gitu. Terus? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal Kalau keinginanmu. memang ada kekhawatiran, itu maksudnya nyatakan segala hal dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan ucapan syukur. Terus? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, itu kalau ada Roh Kudus, ada roh kebenaran. Saudara, ada kerinduan untuk berdoa, itu semakin kuat hasilnya damai sejahtera. Kembali Yesaya yang ke-32 tadi. Yesaya 32. Yesaya 32. Ayo baca ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Dibaca bersama-sama. Ayo, bisa enggak? Biarlah Roh Kudus menuntun saudara juga membaca ini. Yesaya 32 ayat 17. 3, 2, 1. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Amin. Terus? Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Katakan. Amin. Di mana ada kebenaran tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, aduh tenang, saudara. Ada ketentraman. Puji Tuhan. Ketentraman untuk selama-lamanya. Begitu ya, puji Tuhan. Jadi saudara, kerajaan surga itu kebenaran, firman Allah. Kerajaan surga itu adalah damai sejahtera, itu juga hasil doa karena dorongan juga Roh Kudus. Ada damai sejahtera, dan yang ketiga sukacita oleh Roh Kudus. 1 Petrus 4. 1 Petrus pasal yang keempat. Mari kita membaca, saudara ya. Haleluya. Ayat 12. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Sebagai ujian. Jadi harus dipandang sebagai ujian. Kalau tidak sebagai ujian itu pencobaan yang akan menghancurkan kita. Tapi kalau dipandang sebagai ujian itu akan meningkatkan kualitas rohani kita, iman kita. Amin. Amin. Terus? Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Terus. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ini pesan ini bersukacita dalam penderitaan. Terus? Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Iya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan
yaitu Roh Allah ada padamu. Itu pentingnya saudara kita terima Roh Kudus. Tadi disebutkan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh damai sejahtera. Buah Roh Kudus itu damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera. Tapi di sini Roh Kudus itu juga disebut roh kemuliaan ada pada kamu. Sehingga pada saat kamu dinista, pada saat kamu dihina, pada saat kamu ada dalam penderitaan, saudara-saudara, di sini tetap diserukan, bersukacitalah, bergembiralah. Justru Roh Kudus, roh kemuliaan itu ada padamu. Semakin nyata bahwa kita memang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat 41. Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Dengan gembira atau dengan sukacita. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Aneh ya, saudara. Karena merasa layak, dianggap layak menderita penghinaan. Ini rasul-rasul ini sudah dipenjara 2 kali. Diintimidasi. Ya, diteror sedemikian rupa. Enggak boleh menyebutkan nama Yesus. Kamu sudah membuat orang menjadi sesat dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Tetapi dilepaskan. Rasul-rasul ini akhirnya juga dilepaskan. Dan rasul-rasul di sini meninggalkan sidang mahkamah agama yang menyidang dia dengan sukacita karena merasa dianggap layak untuk menderita penghinaan karena nama Yesus. Loh kok bisa? Makanya ada ayat mengatakan, bersukacitalah kamu dalam Tuhan, sekali lagi bersukacitalah. Bagaimana Pak Pendeta bisa bersukacita? Aku ini sedang begini. Ya terserah kamu. Tapi perintah Tuhan bersukacitalah. Dan memang kalau tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin mampu. Sebab Roh Kudus itu roh kemuliaan. Sehingga roh kemuliaan itu juga memampukan kita pada saat kita menderita, pada saat kita dinista, pada saat kita banyak menanggulangi segala sesuatunya. Pasti dengan Roh Kudus, saudara, seseorang itu akan mengambil kesimpulan. Penderitaan yang sekarang ini, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan nanti yang akan aku terima. Itu sebabnya penderitaan sekarang itu ringan. Dan itu terjadi oleh karena Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu adalah roh kemuliaan. Itu sebabnya mampu. Seperti rasul-rasul ini dibuktikan dalam pelayanan. Dalam pelayanan. Ayat terakhir coba kita baca. Saya ngomong ayat terakhir saudara-saudara ya. Loh kok mau berhenti gitu. Ini kalau ada Roh Kudus kok mau berhenti gitu ya. Puji Tuhan. Mari kita baca. Ayat 5 pasal 1 Tesalonika maksud saya. 1 Tesalonika pasal 1. 1 Tesalonika pasal 1. Ayat 5. 1 ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, Ya. tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, Ya. dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Betul. Terus. Memang kamu tahu Amin. bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Terus. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, Dalam penindasan yang berat. kamu telah menerima firman itu dengan sukacita, Sukacita. yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam penderitaan, saudara ya. Dalam tantangan hidup. Dalam rintangan yang banyak. Tapi kamu tetap menerima firman Tuhan walaupun dalam penindasan. Karena apa? Oleh karena Roh Kudus memberikan sukacita. Amin. Roh Kudus roh kemuliaan. Roh Kudus itu adalah roh sukacita. Roh Kudus itu adalah roh kemenangan. Rindukan Roh Kudus. Ada sesuatu yang baru buat saudara, dan saya yakin saudara akan merasakan sesuatu yang baru yang luar biasa dalam hidup saudara. Mari semua kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini.
Haleluya.